Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa jatinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Babul qiyasi, bab qiyas 164. Iya, 164. Babul qiyas. Wa ammal qiyasu, adapun qiyas fahuwa raddul far'i ilal asli. Itu adalah mengembalikan cabang kepada asalnya. Bi'illatin, karena adanya illat tajma'uhuma, yang mengumpulkan keduanya, yaitu mengumpulkan far'un dan aslun. Fil hukmi, di dalam hukum. Kaqiyasil aruzi, seperti mengkiaskan beras, alal burri, atas gandum, fir riba, di dalam hukum riba. Bijami'it tu'mi, karena adanya jami', yaitu makanan. Paham ya? Apa enggak paham? Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan ada beberapa perkara yang mana dia itu dihukumi sebagai barang ribawi. Nah, karena Rasulullah itu tidak menyebutkan semua barang ribawi, tidak, tapi hanya menyebutkan sebagian barang ribawi. Jadi diantaranya itu apa? Garam, ya, emas, perak, garam, gandum, kurma, diantaranya itu. Nah, yang mana pada akhirnya nanti kesimpulannya itu ada syarat yang tidak ada pada barang yang lain tatkala perkara-perkara yang Rasulullah sebutkan ini diperjualbelikan. Seperti apa? Seperti misalkan kurma dengan kurma. Kurma itu kan nawanya banyak, macamnya banyak kurma itu. Ada kurma ajwa, ada sukari, ada kurma tunis. Ya. Ada apa? Macam-macam lah kurma itu. Dan harganya pun beda-beda kan. Nah, kurma sukari misalkan harganya itu 1 kilonya 30.000. Kurma sukari itu. Kurma ajwa 1 kilonya itu 300.000 lah, biar gampang ya, yang bagusnya mah 300. Berarti kan 10 kali lipat tuh harganya. Ya, sukari makan di sisi jalan nu ngecei geningannya.
Nah itu berapa harganya tuh? 30.000 sekilo. Ini harganya 300.000 sekilo. Berarti kan 10 kali lipat. Nah, saya punya kurma sukari 10 kilo. Mau ditukar sama kurma ajwa 1 kilo. Ini ada syarat. Apa syaratnya itu? Tidak boleh kiloannya beda. Jadi kalau saya itu mau nuker kurma ajwa sama kurma sukari, itu ditukernya 1 kilo tuh. Cuman siapa yang mau? Beda harga. Nah makanya jalan keluarnya itu ya, kurma yang sukari ini itu harus ditukar dulu kepada entitas yang lain selain kurma. Misalkan ditukar dulu ke gandum, atau ditukar dulu ke emas, atau ditukar dulu ke perak. Jadi harganya berapa nih? Yang sukari ini 300.000. Nah uangkan dulu 300.000, baru yang 300.000-nya ini bisa dipakai buat beli kurma ajwa. Kalau dia ditukar secara langsung, maka hukumnya riba. Yang mana itu lebih besar dosanya daripada menzinahi ibu sendiri 28 kali. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau beras dengan beras gimana? Itu pertanyaannya. Beras kan sama juga tuh, ada yang mahal ada yang murah. Beras Raskin berapa sekarang itu? 10.000. Di bawah juga namanya. Beras sebut 9.000 ya lah. Ya, beras Raskin itu 9.000 1 kilonya. Beras yang normal sekarang berapa? 14 sampai 16. Kita sebut 18 sampai 2 kali lipatnya. 18.000. Kita dapat bantuan nih Raskin. Beras Raskin dari pemerintah 10 kilo. Ya. Mau ditukar 10 kilo itu kan berarti berapa? 90.000. Berarti kalau ditukar ke beras yang bagus 5 kilo tuh. Jadi beras yang Raskin ini ditukar sama beras yang normal. Beras Raskin 10 kilo, beras yang bagus 5 kilo. Boleh nggak? Nah, ini pertanyaannya. Rasulullah itu nggak nyebut beras. Masalahnya di situ. Rasulullah itu nyebutnya gandum, kurma, garam, emas, perak, nggak nyebut beras. Nah akhirnya Syafi'iyah gimana? Nah ini Syafi'iyah kan, usul Syafi'iyah nih, usul Syafi'iyah. Usul Syafi'iyah begini, apakah ada kesamaan antara kurma, gandum, garam, ya, anggur, emas, perak? Lah kalau anggur, kurma itu ada kesamaannya tuh, tapi emas perak gimana? Iya kan? Emas perak gimana? Nah udah, tapi yang ngambil resiko udah. Berarti ini makanan. Yang namanya makanan, dia itu hukumnya nanti sama hukum riba tuh. Dalam pengertian harus ada syarat-syaratnya, yadun biyadin, diantaranya itu harus cash, tidak boleh dikredit, mislun bimislin, harus satu timbangan, tidak boleh beda timbangan. Nah itu kan hukumnya tuh. Sedangkan beras ini termasuk dari makanan. Maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya itu tadi kurma dan lain sebagainya, itu hukum asal. Itu jadi itu usul tuh, asal tuh. Hukum asalnya riba dalam pengertian barang ribawi, hukum asalnya. Far'unnya beras. Dikiaskanlah beras ini kepada kurma, gandum, garam dan lain sebagainya dengan jami' apa? Makanan. Maka meskipun Rasulullah SAW tidak menyebutkan beras sebagai barang ribawi, tapi Syafi'iyah menyebutkan beras pun hukum jual belinya sama dengan yang disebutkan tadi. Dari mana? Dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Paham ya? Harus ada. Kalau nggak ada jami nggak bisa jadi furu. Nggak jadi qiyas. Ya kalau nggak ada jami nggak jadi qiyas. Pas wae.
Hese di kebenerkeun aya. Baik. Da yang nonton usul fikih mah sedikit. Yang nonton usul fikih itu orang-orang ini, orang-orang yang mau belajar, bukan orang-orang yang cari kontroversi itu. Nah, ada pertanyaan? Sampai sini. Bisa. Gak harus. Soalnya itu mah nanti beda nawa. Dia itu sama jenis. Jadi kalau satu jenis gak apa-apa, jenis makanan nih. Ya, nanti itu mah difikih adalah. Cuman ala kulli halin kalau misalkan sekarang beras 1 kilo dengan kurma 10 kilo gak apa-apa. Ya, atau kurma 1 kilo dengan beras 30 kilo gak apa-apa. Gak jadi masalah. Karena itu beda jenis. Beda jenis. Jadi nanti antara, kan uang juga sama, uang juga riba kan, barang ribawi begitu. Nah, nanti ada di dalam fikih itu mah. Cuman secara umum yang mau kita bahas apa kiasnya ini. Paham gak kiasnya begitu? Ya kalau sudah paham kiasnya sudah. Itu yang dimaksud dengan kias. Wa huwa yanqasimu ila salasati aqsamin, dan kias itu terbagi kepada 3 macam. Ila qiyasi illatin, yang pertama itu kias illat, wa qiyasi dalalatin, yang kedua itu kias dalalah, wa qiyasi syabahin, dan kias syabah. Kias terbagi kepada 3, 1 kias illat, 2 kias dalalah. 1 kias illat, 2 kias dalalah, 3 kias syabah. Fa qiyasul illati, maka yang namanya kias illat itu, maka natil illatu fihi mujibatan lil hukmi, yaitu kias yang mana illat di dalamnya mengharuskan kepada adanya hukum. Bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha, sekira tidak bagus menurut akal berbedanya takhallufuhu, berbedanya hukum itu anha, dari illat tersebut. Kaqiyasid darbi ala ta'fif lil walidaini fit tahrim, seperti kias memukul atas mengucap bagi kedua orang tua fit tahrim, di dalam hukum haram. Ini contohnya ya, contoh seperti apa? Memukul dikiaskan atas apa? Atas mengucap bagi kedua orang tua fit tahrimi, di dalam hukum haramnya. Li'illatil idza'i, karena ada ilat idza, menyakiti. Ayo sekarang begini ya. Al-Quran itu kan kemarin ada tuh di tafsir Al-Isra ya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dan janganlah kalian itu, janganlah engkau itu mengatakan kepada kedua orang tua itu apa? Nah, apa yang haram dari nas Al-Quran itu? Yang haram ya mengucapkan Quran. Sekarang yang jadi pertanyaan apa? Memukul kepada orang tua. Memukul kepada orang tua ini hukumnya apa? Cari di Al-Quran, cari di hadis, gak bakalan ketemu. Ya, memukul itu hukumnya apa? Secara nas gak bakalan ketemu. Dalam pengertian tidak akan ketemu itu secara nas. Tapi Syafi'iyah harus mengatakan memukul kedua orang tua itu hukumnya
haram. Kenapa? Karena maksud dari jangan mengatakan kepada kedua orang tua itu ada ilatnya. Ilat itu manatul hukmi, titik hukum itu bertempat. Memangnya di dalam itu ada apa? Di dalam itu ada menyakiti. Ada menyakiti. Nah, sedangkan di dalam memukul kepada kedua orang tua itu pun ada menyakiti. Nah, berarti memukul ini kan jadi faraon karena tidak ada nasnya. Mengucap itu jadi usul karena ada nasnya. Hukum haram yang ada pada mengucap itu ditetapkan kepada memukul kepada orang tua. Dan menetapkan hukum haram kepada memukul itu hukumnya wajib, harus menurut akal. Kenapa? Karena begini, kalau nyebut saja nggak boleh, apalagi mukul. Kalau misalkan kita nyebut mah nggak apa-apa, menyebut mah nggak boleh, tapi kalau mukul nggak apa-apa. Jadi kalau kamu itu disuruh sama orang tua terus malas, pukul aja. Jangan bilang kan tolol begitu cara berpikirnya itu, ya beledug, nggak enak. Nah, akhirnya akal mengharuskan memukul ini memiliki hukum yang sama dengan mengucap yaitu apa? Haram. Li'illatil idza, karena ilat apa? Idza. Nah, kias apa ini namanya? Berarti hukum memukul orang tua hukumnya haram. Dari mana kita tahu keharamannya? Dari kias. Nah, setelah kita tahu kias apa? Kias ilat. Kenapa? Bukan tadi, karena kalau tidak dihukumi haram itu jelek menurut akal begitu. Akal nggak bisa nerima. Masa ada gitu? Ya, masa saja nggak boleh haram, tapi mukul tidak haram. Masa jadi nggak enak akal tuh? Ya, karena itu kenapa akal tidak enak? Karena ilatnya tadi, yaitu menyakiti. Menyakiti dengan memukul itu lebih daripada menyakiti dengan Cuman kalau dengan ya malah orang tua itu besoknya nyuruh lagi. Tapi kalau dipukul mas ya tolong. Jangan naon pangmalikeun gas ngomong naon mak cepret. Insya Allah besok itu gak bakalan nyuruh lagi. Trauma. Langsung dikutuk jadi presiden. Aduh. Jadi sibuk. Aduh, Masya Allah. Waqiyasul dalalah. Itu selesai yang pertama itu ya. Yang kedua kias apa? Kias dalalah. Waqiyasul dalalati huwa al-istidlalu bi ahadin naziraini alal akhar. Yaitu istidlal itu mencari dalil ya. Bi ahadin nazirain, dengan salah satu dari dua perkara yang mirip alal akhar, atas yang lain. Wahwa dan kias dalalah itu antakuna al illatu, sang ilat itu harus menjadi dalatan, menunjukkan alal hukmi, atas hukum, wala takuna mujibatan lil hukmi, dan tidak mengharuskan kepada tetapnya hukum. Jadi gini dulu nih, kalau secara kekuatan kias ilat sama kias dalalah kuat mana? Kuat ilat. Karena itu mujibah. Kias apa? Kias ilat mujibah, mengharuskan. Tapi kalau kias dalalah menunjukkan, ya, tidak mengharuskan. Nah,
Maksudnya tidak mengharuskan itu bagaimana ya? Jadi ya dalalah kepada kesamaannya itu tidak sekuat kias ilat. Contohnya itu seperti apa? Kaqiyasi mali sobiyyi ala malil balighi fi wujubi zakati fihi. Seperti harta anak kecil dikiaskan atas harta orang yang sudah baligh. Dalam hal apa? Fi wujubi zakati fihi, pada wajibnya zakat di dalam harta itu. Bijami'i, karena adanya jami' annahu malun namin, karena itu yaitu apa? Harta anak kecil itu adalah harta yang berkembang. Wa yajuzu, dan boleh ayyuqala dikatakan la tajibu fi malis sobiyyi, tidak wajib zakat itu pada harta anak kecil, kama qala bihi Abu Hanifah, sebagaimana berkata kepada pendapat tersebut siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kias ilat ini tidak akan ada perbedaan pendapat. Kamu coba tanya Hanafiyah, kamu coba tanya Hanafiyah, bagaimana hukumnya memukul orang tua? Pasti jawabannya haram itu. Tanya Hanabilah ya begitu, tanya Malikiyah ya begitu. Pasti jawabannya haram. Kenapa? Karena ilatnya itu mujibatun lil hukmi, memberi konsekuensi wajib kepada adanya hukum asal pada yang dikiaskan. Adapun kias dalalah itu bisa jadi berbeda pendapat. Kenapa? Karena jami'nya tidak memastikan kepada adanya hukum, tapi menunjukkan adanya hukum dalam pengertian zon sangkaan. Sok bakal beda kasus kira ya. Nih, apakah harta itu harus dizakati? Oke. Ini kan yang ada nasnya, harta yang harus dizakati itu harta orang yang sudah baligh. Yang ada nasnya itu. Jadi kan zakat itu perintah kepada mukallaf. Kamu itu zakati hartamu, zakati hartamu, zakati hartamu, itu perintah kepada siapa? Perintah kepada mukallaf. Nah, permasalahannya sekarang yang ada nasnya adalah zakat mukallaf yang sudah baligh. Adapun harta yang masih kecil tidak ada nas. Jadi yang jadi pertanyaan itu, apakah harta anak yatim harus dikeluarkan zakatnya? Itu pertanyaannya. Maka kita lihat, bisa lihat begini, ini harta anak kecil dikiaskan kepada harta yang sudah baligh. Bisa apa enggak begitu? Jadi kalau misalkan gini, kalau Hanafiyah melihatnya, perintah zakat itu kan sama mukallaf. Berarti kalau harta punya anak kecil, apakah anak kecilnya ini disuruh untuk mengeluarkan harta? Kan enggak. Berarti harta anak kecil ini tidak usah dizakati. Misalkan nih, si Raffi mati. Dapat avatar tuh anaknya jadi banyak duitnya. Ya, dapat apa? Waris dari bapaknya tuh. Padahal dia kan masih SD. Berarti belum baligh. Nah nanti itu kan otomatis hartanya itu jadi milik anaknya. Cuman belum bisa ditasarufkan langsung sama anaknya, tapi harus dipegang dulu sama si Gigi. Nah, apakah si Gigi ini harus mengeluarkan zakat? Si Rafathar itu. Kalau kata Abu Hanifah enggak usah. Kenapa? Lah itu hartanya milik si Rafathar kok. Dianya belum baligh. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, Imam Syafi'i begini, itu kan harta yang berkembang. Dalam pengertian harta berkembang itu, dia itu bisa dikembangkan. Secara potensi dia punya peluang untuk dikembangkan. Nah, sedangkan harta yang sudah baligh pun demikian. Ini kan jadi wajib zakat gara-gara ada syaratnya, dan syaratnya itu apa? Haul dan
nisob. Berarti ini pun kalau sudah kena haul dan nisob harus dikeluarkan. Cuman yang harus mengeluarkannya bukan anak kecilnya tapi walinya. Pasti nggak tuh? Nggak pasti. Karena bisa jadi perkataan Imam Abu Hanifah yang benar. Bisa jadi pula perkataan Imam Syafi'i yang benar. Maka ini mah disebutnya jami'nya itu atau ilatnya itu hanya menjadi dalalah saja. Tidak menjadi ilat. Tapi secara bahasa tetap disebut kias, yaitu kias dalalah. Jadi yang pertama kias ilat itu yang paling kuat. Yang kedua kias dalalah. Yang ketiga wa kiasus syabah. Kias syabah. Wa huwal far'ul mutaraddidu baina aslain, yaitu cabang yang diragukan, yang meragukan baina aslain di antara dua usul. Fayul haqu bi aktsarihima syabahan. Maka ditempelkan kepada yang paling mirip di antara keduanya. Yang paling banyak kemiripannya. Itu namanya kias syabah. Kama fil abdi idza utlifa, seperti hamba sahaya apabila dibunuh. Fa innahu mutaraddidun fid dhamman bainal insanil hurri. Maka hamba sahaya yang dibunuh itu diragukan di dalam dhamman, di dalam tanggung jawabnya. Bainal insanil hurri, di antara manusia yang merdeka. Nah, ini ilat yang pertama begitu, bukan ilat yang pertama, asal yang pertama. Bainal insanil hurri, di antara manusia yang merdeka, min haitsu innahu adamiyun. Dilihat dari segi hamba sahaya itu anak Adam. Wa bainal bahimati, dan di antara apa? Hewan ternak. Min haitsu innahu malun, dilihat dari segi hamba sahaya itu harta. Paham ya maksudnya? Ini ada hamba sahaya dibunuh. Yang membunuhnya orang merdeka. Zaid merdeka. Membunuh Khalid, bukan Basalamah. Membunuh Khalid hamba sahaya. Nah, kan kalau hamba sahaya ada pemilik nih. Pemiliknya itu Yusuf. Nah, Yusuf ini kan berarti yang menjadi wali bagi Khalid. Kemudian si Zaid ini yang membunuh Khalid harus diapakan? Domannya harus mengganti apa? Nah, apakah dia itu harus mengganti sebagaimana layaknya orang merdeka tatkala dibunuh? Misalkan diat atau kisos. Kalau situannya itu menginginkan kisos. Ini kan hamba sahaya jago dakwah. Penyebar Wahabi di Indonesia. Saya ini sudah menggaji dia 100 juta per bulan sampai saya bukain restoran. Saya ini sudah cinta sekali sama dia. Saya enggak mau dibayarkan apapun. Saya pengen si Zaid ini dah NU. Si Zaid dah NU ya. Saya pengen si Zaid ini dibunuh saja. Nah kodinya ini Syafi'iyah nih, boleh enggak si Zaid itu dibunuh karena sudah membunuh Khalid, yang mana Khalid ini hamba sahaya. Ya. Nah si hakim nanti lihat, yang dibunuhnya ini kan hamba sahaya. Hamba sahaya ini membunuh hamba sahaya, ini kayak membunuh merdeka apa kayak membunuh hewan ternak? Kan begitu. Kalau seperti membunuh orang merdeka, maka tuntutan situannya itu harus dikabulkan salah satunya, imma kisos atau
atau bayar diat. Tapi kalau dipandang hewan ternak, maka tidak boleh dipenuhi tuntutannya. Cuman si Zaid ini diharuskan membayar seharga si Khalid. Ditanya sama hakim nanti, so berapa harganya Khalid itu? Kalau beli sih murah Pak. Oh dia gak bisa kerja, cuman pinter orangnya itu Pak. Oh, hafalan Qurannya bagus, hafalan hadisnya bagus. Aset saya itu Pak, menyebar Wahabi di Indonesia itu. Saya beli dulu ya harganya 350 juta saja. Gak mahal-mahal. Cuman saya ini udah ngasih Ferrari Pak. Ya tuh gak dihitung, itu harganya berapa? 350. Ya udah Z, kamu bayar 350 juta. Gitu. Nah nanti Zaid ini urulingkeun kenceleng ke NU. Ayo, saya udah berjasa nih menghilangkan satu Wahab Boys dari Indonesia. Urulingkeun bayar berapa? 350 juta gitu. Ya. Nah kalau Syafi'iyah melihatnya itu, hamba sahaya ini diilhak dengan bahaim, dengan hewan ternak. Tidak melihat diilhaknya dengan orang merdeka. Tapi kan ragu di antara dua ini. Jadi si yang mengkiaskan ini ragu, ini kesini apa kesini. Maka dilihatlah yang paling banyak kesamaannya. Ya, hamba sahaya hidup, bahaim hidup, orang mereka pun hidup, berarti sama-sama punya hidup. Mana orang merdeka tidak dimiliki, hamba sahaya dimiliki, hewan ternak dimiliki. Berarti checklist poin 1 mirip dengan bahaim, dengan hewan ternak. Hewan ternak bisa diperjualbelikan, hamba sahaya bisa diperjualbelikan. Orang merdeka tidak bisa diperjualbelikan. Checklist 2 mirip dengan bahaim, ya. Bahaim kalau punya orang haram dibunuh. Ini kalau punya orang haram dibunuh. Ini pun haram dibunuh. Ini kalau punya sendiri haram dibunuh, punya sendiri haram dibunuh. Jadi yang ada itu ada semua. Tapi ini kok lebih mirip ke bahaim. Ini kemiripannya lebih banyak. Akhirnya Syafi'iyah melihat hamba sahaya itu kalau dibunuh hukumnya itu domannya doman bahaim, bukan doman adami hur, bukan doman manusia yang merdeka. Dengan dalil apa? Bidalili itu. Orang merdeka mah tidak diwariskan, bahaim diwariskan, hamba sahaya diwariskan. Berarti kemana dekatnya tuh? Tarik lagi. Jadi kalau tarik tambang, makanya menangnya teh ke bahaim, menangnya teh bisa dijual belikan. Ini apa? Nggak bisa. Ini bisa. Hamba sahaya teh ke bahaim. Ini tidak bisa diwariskan. Ya masa kita mau mewariskan orang merdeka? Kalau dulu kan gitu orang Arab ya. Kalau misalkan kita punya bapak ini, terus bapak kita teh istrinya 4. Nah, kebetulan istri yang keempat gitu teman kita. Kebetulan itu ya, istri yang keempat itu teman kita. Aing babaturan sama aku baru ke SD, koplok jadi nung aing. Jadi ibu kita tuh teman SD itu ya. Jabaring bogoh aing teh kalah diembat ku bapak aing mah. Sing horeng teu kuateun jeung hareupan nu ngoral. Si bapak teh ya gak kuat ngadepin istri muda itu. Stres dia. Ya, dah beda kahayang atuh, rek dahar Instagram. Jadi teu dahar-dahar aing. Tadi bapak urang zaman jebot atuh. Ya, ini mau makan posting dulu ya, mau jalan-jalan mintanya teh ke Trans Studio, naik ulil teh, naik kalilintar, borolo we ongke. Teu ka tuturkeun cenah euy. Itu mau atuh eta si bapana teh mati. Wah itu nanti istrinya itu diwarisin sama kita. Dulu mah zaman jahiliyah mah, iya.
Diwarisin ke anaknya. Nah, nah itu diwarisin dulu mah. Istri bapak itu diwarisin dulu. Nah makanya itulah adat jahiliyah yang diputus, nggak boleh. Tapi kalau hamba sahaya diwariskan masih hamba sahaya diwariskan. Itu. Kalau ada, iya kalau ada berlaku sampai sekarang. Kalau ada sampai sekarang berlaku. Oh. Aduh, kada paling goreng patut ya lah. Aduh nyajang cenah maneh mah euy. Aduh. Nah itu. Jadi dengan dalil apa? Bahwa bahaim itu yuba'u wa yurathu, bisa dijual, bisa diwariskan. Wa yuwaqqafu wa yuqafu wa tudmanu ajza'uhu bimana qasam min qimatih. Bisa diwakafkan. Bisa diwakafkan hamba saya mah. Saya punya hamba saya, di situ ada masjid. Terus aing lieur sih. Aku tuh pusing ya ngurus kamu. Udah kamu ngurus masjid aja. Ya, jadi marbot. Ini marbot udah, marbot masjid. Bisa tuh diwakafkan ke masjid. Nanti kalau dia kawin punya anak, nah anaknya juga jadi hamba saya masjid. Berlanjut sekali hamba saya, udah hamba saya. Kalau nggak ada yang memerdekakan itu, nggak ada yang memerdekakan, terus jadi hamba saya. Secara hukum masih diakomodir. Watud manu ajahu, dan hamba sahaya itu kalau anggota badannya terpotong itu bisa dipinta ganti, nggak harus dikisos. Kalau ke orang merdeka kan dikisos. Ya. Ini saya tiba-tiba nanti ada mukimat ya, ada mukimat kesal sama saya, telinga itu dikurut satu ya. Si aku aing sama tuh dikurut juga apa? Telinganya kisos. Ya, boleh juga didiat ya, boleh. Saya mah nggak mau lah. Apa YouTube lagi sepi nih. Saya minta duit aja lah gitu. Bisa tuh apa minta duit bisa. Kalau hamba saya itu nggak boleh di kerut ya, apa dikerut aja bahasa Indonesia itu, dipotong anggota badannya kemudian nanti minta dikisos, nggak boleh. Paling doman saja. Berapa sih harga telinganya itu? Nyata cenah eueuh onder deal nah nu ge mah euy. Heeh. Ya berapalah harganya itu? Dihitung keluar harga misalkan 300 juta. Ya udah keluar berapa? 300 juta. Hewan pun begitu sama. Ya, hewan ternak juga. Ini kita lagi jalan-jalan naik gunung muncak tuh ya. Tengah jalan lapar, Indomie udah habis. Ada sapi, ekornya panjang. Kita buntungin ekornya tuh. Dia ambil ekornya doang ya. Oh, sapi teh. Apa lihat sapi? Bikin sop buntut di gunung. Wah ya. Kayak masak sop buntut di gunung. Pas lagi masak sop buntut ada yang punya tuh. Ya. Ah, kenapa ini sapi saya? Kali Mas. Itu sapi saya ekornya kok gak ada. Aduh Pak maaf, daripada baru. Aduh Pak maaf nih. Tadi saya lapar, ya saya ketemu sapi, ya udah saya potongin aja. Kamu nggak tahu itu haram? Ya tahu, saya kan berusaha Anda. Ya tahu saya itu haram, tapi udah lapar tuh Pak, gimana lagi? Kamu itu haramnya dua itu teh ya. Satu itu nggak disembelih dulu, yang kedua itu nggak padok punya saya, kamu itu haramnya 2 kali. Ya, terus gimana? Ya udah gantilah. Berapa Pak? Ya harga sop buntut berapa? Harga sop buntut berapa? Ya harga sop buntut itu 65.000. Tempat. Masa bersih 4 porsiun. Berarti 200.000 lah ya. 300.000 lah.
300 Pak. Ya udah 300 ya. Ada saya kalau uang saya bawa Pak. Nah, kalau di bawah saya mau ke warung nih. Ya 300. Ya 300 itu kan buntutnya doang. Ini sapi saya kasihan. Sapi kasihan. Itu harus ada ganti rugi imaterial. Kompensasi imaterial. Nanti kalau saya jual ini nggak bakalan laku. Atau Bapak minta berapa? 1 juta lah 1 juta. Udah kasih 1 juta. Toman. Jadi dipikir-pikir, dikira-kira nih si hamba saya itu lebih dekat miripnya sama Bahaim daripada sama Merdeka. Di sini ada pertanyaan nggak? Ada ya? Silakan dulu ya. Allahu a'lam bishawab.